Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon semuanya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Indonesia Tourism Forum di Eljon TV tentunya bersama saya Mawar Salem, Putri Pariwisata Indonesia 2019 dan juga Miss Tourism Metropolitan International 2020-2021 dan juga seperti biasa kita kehadiran tamu spesial kita yang selalu bersama kita di sepanjang episode Indonesia Tourism Forum ada Bapak Anton Teddy selaku CEO TX Travel. Halo Pak Anton. Halo Kak Mawar, ini lagi program Work from Bali. Lagi program Work from Bali nih teman-teman. Kalau kalian ngikutin dari awal ya, kemarin kita udah ngebahas seputar Work from Bali yang sekarang sedang hype. Dan Pak Anton ini masih di Bali dan memang Pak Anton ini selalu membuat kita jealous ya, para pekerja yang bekerja dari rumah. Karena Pak Anton itu kalau ITF kayaknya selalu di tempat-tempat wisata gitu ya, sedangkan kita dari rumah gitu. Kali ini kita akan membahas masih seputar Bali ya. Kalau kemarin kita ngebahas mengenai Work from Bali, sekarang kita akan membahas mengenai kuliner-kuliner legendaris yang ada di Bali. Jadi kita akan membuat teman-teman walaupun kalian sudah makan atau belum makan, kita akan membuat kalian lapar kembali, gitu ya. Pak Anton, ini kabarnya baik ya Pak? Ya, ini adalah villa saya, jadi bisa dibayangkan ya. Kalau biasa adalah pagi jam 9 saya berangkat ke kantor, pulang jam 5, jam 6. Udah suasananya beda, udah holiday gitu ya. Jadi bisa dibayangkan saya dari living room, ini sebenarnya dari meja makan, menghadapnya adalah ke kamar dan ini adalah swimming pool gitu ya. Nah, bisa dibayangkan moodnya dan begitu keluar, saya tinggalnya adalah di daerah Seminyak. Jadi begitu kalau keluar jalan-jalan kaki ke kiri ke kanan, apakah itu pub, apakah itu kafe, apakah itu restoran gitu ya. Kalau malam itu wah udah mulai rame. Walaupun kalau kita tahu Bali lagi sepi gitu ya, tapi sengaja saya tinggalnya kalau yang sepi itu adalah daerah Kute, daerah Nusa Dua, daerah Legian itu sepi karena mereka punya hotel-hotel yang ada di sana adalah biasanya orang tinggal untuk harian. Nah, kalau di daerah Seminyak, Canggu itu udah kampung bule gitu ya, itu lebih luar biasa lagi, rame banget. Dan kebanyakan resto-resto, kafe di sana, bar, itu semua buka. Dan inilah suasana yang kalau saya mengatakan Work from Bali itu menyenangkan sekali karena ada segi bisnis distriknya, ada kota, Denpasar, dan lain sebagainya. Begitu 30 menit udah, wah, holiday. Oke, wah ini saya yakin sahabat Eljon semua yang denger pasti kayak waduh pada iri semua nih ya, karena saya cuma bisa menggunakan background ya, sedangkan Pak Anton itu bener-bener asli alam ya gitu. Nah, oke, kita langsung saja nih masuk ke pembahasan kita kali ini ya Pak Anton mengenai kuliner legendaris di Bali. Nah, sebelum saya nanya tentang ada apa aja sih kuliner legendaris di Bali, itu mungkin boleh nggak sih Pak diceritain apa sih kekhasan Bali gitu ya? Kalau misalnya kekhasan makanan Bali, kalau misalnya kayak di Manado itu harus biasanya agak pedas-pedas gitu, atau mungkin di sekitaran Jawa biasanya manis. Nah, kalau di Bali ini seperti apa sih kekhasan makanannya gitu? Oke, yang pertama kalau ciri khas daripada makanan di Bali adalah sambal matah. Sambal matah itu adalah bawang merah yang diiris-iris, dikasih potongan cabai rawit. Ya, itu adalah signature. Jadi hampir semua segala macam masakan, kalau kita bilang minta sambal, itu keluarnya adalah sambal matah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada pembagian antara halal dan non halal karena di Bali ini adalah agamanya Hindu, jadi memang bisa makan babi ya. Nah, jadi kita nanti akan bagi dua, mana yang halal, mana yang non halal. Dan yang namanya halal pun sebenarnya banyak sekali variasinya. Dan dari yang pedas gitu ya. Saya kalau kita pergi misalnya kita ke Sumatera Barat ya, ke Padang, ke Minang, itu udah trademark hampir bisa dibilang dalam tanda kutip bahwa makanannya adalah pedas dan kari ya, itu trademark. Tapi di Bali ini ada yang pedas, ada yang tidak pedas,
lalu ada yang manis itu hampir jarang, tapi yang namanya crispy gitu ya, babi guling itu crispy gitu ya, lalu kalau yang non halal kan kulit babi, tapi yang halal crispy-nya juga ada dari kulit ayam gitu ya, ada dari, aduh saya membayangannya udah ngiler aja. Kaki ayam punya kulit gitu ya, kaki ayam punya kulit, jadi kaki ayam tulang-tulangnya diambil lalu digoreng crispy, itu juga menjadi salah satu ciri khas. Terakhir kemarin saya ketemu adalah kulit ikan yang digoreng crispy. Jadi bisa dibayangkan, makanannya itu variasinya luar biasa. Dan kita cuma bicara makanan-makanan yang khas Bali. Kita nggak cerita misalnya kuliner internasional. Di Bali ini segala macam makanan. Dari barat ke timur, dari utara ke selatan ada gitu ya. Tadi pagi misalnya saya makan di satu restoran. Ini adalah restoran di daerah Bule. Kurang lebih mungkin ada 7-8 meja di restoran ini. Namanya adalah Milk and Madu gitu ya. Bukan milk and honey, tapi milk and madu gitu ya. Dan 7-8 meja, dan mungkin cuma ada meja saya dan meja satu lagi mungkin yang lokal. Selebihnya adalah semua bule gitu ya. Bisa dibayangkan. Dan kalau ditanya makanannya bagaimana? Menurut saya kualitasnya itu bagus. Ya. Kualitasnya bagus. Jadi makanan dari luarnya, makanan lokalnya, ini yang membuat salah satu alasan kalau kita boleh kembali lagi adalah cerita mengenai kenapa work from Bali itu sangat cocok. Karena Bali adalah pusat kuliner internasional. Siapa aja bisa cocok. Saya ambil contoh ya, misalnya kalau kita ambil yang paling gampang adalah ke Jogja, ke Minang, ke Makassar gitu ya. Kalau kita cari makanan internasional, pilihannya ada nggak? Tentu ada. Ada berapa banyak? Mungkin 10, mungkin 20. Di Bali, makanan internasionalnya daerah kafe yang namanya dari Canggu sampai ke Seminyak. Saya juga kaget diinfo oleh seorang culinary expert. Dia bilang, Pak Anton tahu nggak sih warung besar, warung kecil, restoran besar, restoran kecil, kafe besar, kafe kecil, bar dan lain sebagainya di sekitar Canggu dan Seminyak itu ada 3.000. Wow. Bayangkan gitu ya. Dan itu belum termasuk yang namanya, kalau saya dari Seminyak sedikit keluar kurang lebih 15 menit itu ada namanya daerah Kute, masih ketemu daerah Kute, itu namanya daerah Dewi Sri. Itu mungkin ada hampir 100 kuliner, segala kebanyakan lokal. Ya. Itu adalah untuk konsumsi lokal. Tadi yang Seminyak dan Canggu itu adalah kebanyakan yang konsumsinya adalah bule. Lalu kalau kita pergi lagi ke Renon ini adalah high class-nya di Denpasar, dan itu adalah juga pusat makanan, pusat kulinernya. Dan juga ada yang namanya Tamrin Sudirmannya Denpasar, namanya Teku Umar. Nah, Teku Umar itu juga banyak makanan buat lokal. Jadi bisa dibayangkan ada kurang lebih, mungkin menurut saya ada paling tidak mungkin hampir 500 lebih dari 3 tempat. Jadi kalau kita gabung-gabung mungkin dengan seluruhnya bisa sekitar 4.000-an, besar dan kecil. Itu hanya radius di Denpasar, lalu daerah pariwisata. Kita belum cerita misalnya ke daerah keluar ya. Lalu ini daerah Badung, lalu keluar ke daerah Gianyar, ke daerah Tabanan, ke daerah Singaraja, dan lain sebagainya. Jadi memang variasinya itu luar biasa. Saya mau tanya, Kak Mawar, kalau ke Bali nyari makanannya
makanan apa? Lokal atau makanan internasional? Karena dua-duanya adalah top of the top. Kalau saya kalau ke Bali karena memang di Indonesia ya Pak, jadi saya akan mencari makanan lokal sih. Dan memang saya selalu mencari makanan lokal gitu. Karena kita ada di Bali, kecuali saya di luar. Oke. Seperti itu Nah, gitu. kalau ke Bali nyarinya tentunya bukan sei sapi ya. Ya. Nah, nyarinya yang kayak gimana? Kalau di Bali itu yang paling terkenal ya, yang waktu itu saya cobain adalah ayam betutu. Sama sama nasi Bali. Nasi Bali itu ada di mana-mana gitu. Dan kekhasannya itu pasti ada satenya gitu. Nah, satenya itu adalah disebutnya sate lilit ya. Sate lilit ini adalah dari yang namanya daging. Ini cucu lagi datang ini. Daging yang dicincang lalu di namanya sate lilit gitu ya. Nah, ini yang menyenangkan adalah variasinya sangat banyak. Ada sate ayam, ada sate sapi, ada sate babi, ada sate ikan gitu ya. Itu dari sisi itu. Dan nasi campur ya, tadi bilang nasi campur. Nasi campur itu kalau kita cerita adalah ada nasi campur Ibu Oki, ada nasi campur Wenweti, Menweti, Men itu ibu ya, jadi Ibu Weti. Dan itu adalah ceritanya tahun 40-an, tahun 50-an udah jualan gitu ya. Ya tentunya sekarang udah nggak ada ibunya, tapi dilanjutkan oleh generasinya. Dan itu yang membuat menurut saya kalau kita cerita misalnya contoh, kalau saya pergi ke Hong Kong. Kalau saya pergi ke Hong Kong makan nasi campur gitu ya. Itu standar ABC, standar. Nggak banyak variasinya, ABC. Tapi kalau kita sebut nasi campur Bali, kita mesti tahu nasi campur Bali yang mana. Nasi campur Bali Kedewatan, Ibu Mangku, ciri khasnya berbeda. Ibu Menweti berbeda, Ibu Oki berbeda. Ada lagi yang namanya nasi pedas Andika, ya, namanya udah pedas gitu ya, itu udah mesti hati-hati karena pedas sekali. Tapi bukan berarti yang lain itu tidak pedas. Bedanya adalah positioning aja. Kalau kita tadi kan saya bilang nasi ayam, nasi campur Bali aja bisa beda-beda. Kalau kita bicara mengenai ini nasi Bali itu adalah kebanyakan yang halal. Sudah pasti ayam, ada juga ayamnya itu ayam betutu, ada juga yang namanya ayam suwir, lalu ada lalapan, ya itu pasti ada lalapan. Yang nggak ada ya kalau ditanya, apa sih yang makanan Bali, nasi campur Bali yang beda sama nasi campur di Sunda? Tidak ada tahu apa tempe, tidak ada tempe orek gitu ya, oseng-oseng tempe, nggak ada. Terus mereka juga nggak pakai yang namanya kentang, kan suka ada kentang goreng yang tipis-tipis gitu ya, itu juga nggak ada. Itu yang sebenarnya agak sedikit berbeda. Nah, kalau ditanya, semua ada sambal, rasanya adalah lebih kepada pedas gitu ya, apalagi kalau kita cerita mengenai yang babi guling ya. Babi guling dengan nasi campur mirip-mirip, bedanya adalah satu nasi campur ayam, satu nasi campur babi guling. Babi guling yang bikin beda adalah ada dagingnya, ada daging babinya, ada kulit babinya, dan ada yang namanya lawar. Lawar itu adalah lalap ya, lalap atau kita sebut mungkin juga kalau sayur-sayuran yang dikasih jeruk nipis fresh gitu ya Pak, kalau dikasih dicampur ikan serutan. Biasanya ikan kecil gitu. Ada juga, tapi yang paling banyak pakai serutan kelapa.
Ya, nah Iya, itu pakai sedotan kelapa. ya, nah itu adalah nasi-nasian gitu ya. Nasi-nasian itu variasinya. Kalau kita cerita tadi halal adalah karena kan ayam ya. Jarang sekali sapi. Jadi nasi campur sapi itu jarang sekali. Tahu kenapa? Kenapa tuh, Pak? Karena mereka agamanya Apa Hindu. karena Hindu? Iya, jadi mereka beragama Hindu, sapi adalah salah satu binatang suci. Ya, jadi mereka tidak makan sapi. Sekarang banyak orang yang makan sapi. Kayak kemarin itu burger yang bikin heboh gitu ya, sampai antri-antri katanya di Jakarta juga banyak yang sampai ditutup ya. Itu di Bali juga sama. Beda dengan yang di India. India itu burgernya tidak pakai daging sapi. Kalau di Bali burgernya pakai daging sapi, is okay. Nah, apa selain itu? Selain itu ada yang namanya sup, ya, sup ikan. Nah, sup ikan itu pernah coba namanya makbeng? Kayaknya belum sih, Pak. Kalau Belum sup. ya. Nah, ini luar biasa sekali. Makbeng itu dari pinggir jalan, dari kecil, sekarang itu makin lama adalah makin besar ya, makin besar dan mereka banyak pesaing kalau menurut saya. Jadi bisa dibayangkan di sana itu menunya tidak ada menu. Coba ditanya, berapa orang, mau berapa porsi gitu ya. Pilihannya adalah sup ikan, dan goreng ikan. Sup ikan dan goreng ikan. Sup ikannya salah satu yang saya suka adalah kalau di Makbeng itu dikasih ketimun yang direbus ya, direbus dengan ikannya. Itu enak sekali, tapi yang bikin khas perbedaan daripada satu sup ikan dengan sup ikan yang lain, Makbeng adalah legendaris. Lalu banyak sekali kita sebut mungkin kompetitornya ya. Ada yang namanya B Sanur gitu ya. Ada yang namanya Tigor, banyak sekali. Yang lain-lain biasa gitu ya, karena ini kan makanan biasa. Jadi kayak seperti misalnya ada yang terkenal nasi goreng, semua bikin nasi goreng. Sama, ini juga sup ikan terkenal, semua bikin sup ikan gitu ya. Nah, ini ini enggak cucu lewat lagi. Cucinya lagi rese ya, Pak? Iya. Dia aneh gitu ngelihat, wah ini kenapa si opa gitu lagi ngomong sendirian gitu ya. Oke, nah lanjut. Jadi sup ikan itu yang bikin beda adalah tentunya ramuannya, rempah-rempahnya, tapi yang bikin membuat menjadi berbeda adalah sambal. Sambalnya ini rasanya memang luar biasa. Menurut saya Makbeng punya rasa itu sangat-sangat berbeda, dan itu yang bikin orang balik lagi. Ada beberapa hal yang bikin orang balik lagi. Satu adalah penasaran. Kenapa datang ke sana adalah rame gitu ya. Bisa juga kalau dulu saya masih ingat waktu pertama kali ke Makbeng masih nunggu 1 jam. 1 jam itu beruntung gitu ya. Biasa-biasa lagi karena saya udah tahu, oh ya bukanya. Dulu itu bukanya juga pendek waktunya. Karena dia lihat ikannya, ikan hari itu bagus, dia masak. Ikan hari itu tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia tidak masak. Jadi tergantung tangkapan ikan daripada nelayan. Nah sekarang ini bukanya udah lebih pagi, ya, dari jam 7 kalau nggak salah sudah buka sampai malam. Nah pada waktu dia buka jam 7, saya udah pagian dulu datang, misalnya jam 7 udah ada, jam 8 udah ada, itu biasanya masih sepi. Sekarang yang dalam situasi seperti sekarang ini, pandemi, ini luar biasa lagi. Saya datang ke tempat, masuk ke daerah Sanur, itu ada bayar parkir, lalu saya tanya, Pak ini kebanyakan Pak, ini lagi banyak turis nih Pak, banyak mobil. Oh bukan, makan siang, Makbeng gitu. Jadi semua orang yang datang ke situ adalah udah ke Makbeng. Dan kemarin itu saya melihat kapasitas ruangannya sudah diperbaiki menjadi hampir 2 kali. Semua meja penuh, tapi nunggunya paling 5 menit, 10 menit, 5 menit, 10 menit gitu ya, karena turnover-nya cukup cepat. Itu kita cerita tentang
tadi sup ya, sup itu. Nah, apa yang kamu suka kalau makan makanan? Pedas, asin, atau gorengan, atau apa? Kalau saya pribadi suka yang pedas, Pak. Suka pedas. Nah, nanti mesti Yes. coba nasi pedas Ibu Andika gitu ya. Nasi pedas Ibu Andika. Nasi pedas Ibu Andika dia punya apa, cara servingnya itu kita bisa milih menunya. Mau makan yang ini, mau makan ini. Nah, sambalnya yang pedas banget gitu ya. Waduh, itu sambalnya sangat-sangat pedas gitu. Itu yang membuat luar biasa. Saya Berarti biasanya, nasi pedas ini sama kayak nasi campur, cuman kuncinya di sambelnya ya, Pak? Di level Betul. sambelnya ya? betul. Bedanya adalah nasi pedas ini kita milih. Jadi seperti di nasi Padang besar. Kalau nasi campur kita bilang 1, 2 gitu ya, 1 porsi, 2 porsi dia yang ambilin nasi sate lilitnya apa segala macam. Nah, kalau di Ibu Andika kita bisa yang namanya adalah memilih mau makan ini lebih banyak, ini nggak mau, dan lain sebagainya. Kayak di di Minangkabau gitu ya, di restoran, bukan di restoran Minang ya, tapi kalau kita ke pasar uni apa itu ya, jadi mau itu, mau ini gitu ya, seperti kayak begitu. Saya biasanya kalau ke Ibu Andika ini adalah legend. Biasanya saya makan mungkin karena nggak begitu pedas sekali gitu ya. Saya biasanya adalah di satu jalan itu, di jalan daerah Kute itu, ada satu yang saya suka, yaitu nasi pecel Ibu Tinu. Jadi ini bukan khas Bali, tetapi nasi pecel Bu Tinu. Saya suka di situ karena saya suka pecelnya dan rasanya lebih ke manis gitu ya, tidak terlalu pedas, kan dia punya variannya cukup bagus. Jadi seringkali orang berpikir kalau ke Bali nanti makanan non halalnya susah gitu ya. Menurut saya itu pemikiran yang salah, karena ternyata kalau kita mau explore lebih jauh lagi, banyak sekali makanan-makanan yang khas Bali yang halal. Misalnya begitu keluar dari airport, warung Wardani gitu ya, keluar dari airport mau ke jalan bypass, sebelah kiri ujung itu ada warung Wardani. Warung Wardani seperti kayak nasi campur juga, ada ayam dan itu ada sapi. Tapi satu lagi nih Pak, yang saya suka dari makanan-makanan Bali, apalagi nasi Balinya, porsi mereka itu selalu porsi gede, porsi super puas, bener gak nih Pak? Apalagi nasi Balinya itu pasti porsinya selalu porsi gede gitu. Ini juga salah satu kekhasannya nih kayaknya nih. Ya, secara umum itu, dan satu lagi sebenarnya mereka itu kalau dulu servingnya itu adalah dari piringnya itu piring bambu, pakai pakai daun pisang ya. Daun pisang. Sekarang udah pakai kertas yang khusus untuk food grade gitu ya. Jadi bukan kertas biasa, udah kertas khusus. Ciri khas yang membuat menurut saya itu luar biasa. Tadi yang halal, ada juga yang namanya ayam betutu ya. Ayam betutu dari Gilimanuk itu terkenal sekali. Iya, oke. Nah, Pak Anto, nanti sehabis ini kita akan membahas lagi mengenai kuliner-kuliner yang ada di Bali ya, khususnya kuliner legendaris yang khas Bali sehabis ini. Jadi sahabat Elja, supaya jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Indonesia Tourism Forum. Ade Tirek makan pepaye, jangan lupa like ya.